Minasan konnichiwa. Selamat datang di channel Hasida Japanese Class. Di video ini, saya akan berbagi tips wawancara kerja di perusahaan Jepang. Apa saja tipsnya? Ikuti videonya sampai akhir. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Wawancara kerja merupakan salah satu kunci terpenting untuk membuka pintu kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan ke Jepang. Meskipun Anda telah memenuhi semua persyaratan yang lain, tetapi Anda tidak berhasil dalam tes wawancara, maka Anda akan gagal meraih kesempatan itu. Berbeda dengan tes yang lain seperti tes potensi akademik atau tes psikologi, tes wawancara melibatkan banyak aspek yang kompleks. Karena itu, penting untuk memahami dan mempersiapkan diri dengan benar dalam menghadapi tes wawancara. Perusahaan adalah suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dengan hubungan sebab akibat. Apabila suatu bagian tidak berkinerja dengan baik, maka akan berpengaruh pada bagian lain, bahkan bisa berpengaruh pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ketika seseorang menjadi pekerja, maka dia menjadi bagian dari sistem perusahaan. Kinerjanya akan berpengaruh terhadap bagian tersebut, atau bahkan kinerja perusahaan secara keseluruhan tergantung pada peran dan tanggung jawabnya. Perekrutan pekerja oleh perusahaan tentunya diharapkan agar memberikan pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan calon pekerjanya sesuai dengan kebutuhan. Salah satunya dengan melakukan wawancara calon pekerja untuk mendapatkan gambaran lebih utuh dari sekedar nilai akademik atau prestasi lain yang tertulis di CV. Memang belum tentu bisa didapatkan 100% kesesuaian antara calon pekerja dengan kebutuhan perusahaan. Tapi setidaknya, perusahaan bisa memilih tingkat kesesuaian yang paling tinggi di antara calon pekerja yang diwawancara. Lantas, apa yang dijadikan tolok ukur perusahaan Jepang dalam menentukan kesesuaian pekerja? Setidaknya ada 6 aspek yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam menilai kesesuaian calon pekerja dengan kebutuhan perusahaan. Satu, kesesuaian karakter dengan nilai perusahaan. Kedua, loyalitas dan komitmen jangka panjang. Ketiga, sikap dan etika profesional. Keempat, kemampuan berkomunikasi. Kelima, kesesuaian teknis dan kualifikasi. Dan keenam, motivasi kerja dan keseriusan. Aspek pertama, kesesuaian karakter dengan nilai perusahaan. Budaya kerja perusahaan Jepang menekankan pada nilai-nilai seperti keharmonisan, kerendahan hati, tanggung jawab, ketekunan, disiplin, sopan santun, kestabilan, dan loyalitas jangka panjang. Perusahaan ingin memastikan apakah Anda punya karakter yang fleksibel, tahan banting, dan mampu bekerja kolektif, bukan egois atau individualistis. Untuk mengetahui kesesuaian karakter Anda dengan nilai perusahaan, pewawancara akan menanyakan beberapa pertanyaan seperti bagaimana Anda bekerja dalam tim. Pertanyaan ini ingin melihat apakah Anda bisa bekerja sama, tidak egois atau mendominasi, dan mampu menyesuaikan diri dengan orang yang berbeda. Anda bisa menjawab dengan misalnya, saya terbiasa bekerja secara tim lintas divisi. Saya percaya bahwa mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Atau mungkin Anda akan diminta untuk menceritakan situasi sulit dan bagaimana Anda mengatasinya. Pertanyaan ini untuk menguji ketekunan,
reaksi terhadap tekanan, dan mentalitas problem solving yang Anda miliki. Anda bisa menjawab misalnya, saat ada perbedaan pandangan dalam tim, saya mencoba memahami sudut pandang mereka terlebih dahulu sebelum menyampaikan ide. Pendekatan ini membantu kami menentukan titik temu dalam menyelesaikan masalah. Selain jawaban verbal, Anda juga dinilai dari hal-hal nonverbal seperti gaya komunikasi, sikap terhadap kritik, kesan kepribadian, dan kesiapan belajar. Pewawancara akan mengamati sikap Anda selama wawancara dan menilai sikap Anda. Apakah Anda mendengar secara aktif, tidak memotong, dan bersikap sopan saat menjawab? Apakah Anda seorang yang tertutup, mempertahankan pendapat, atau terbuka menerima masukan? Apakah Anda bisa bekerja secara harmonis atau terlihat egois? Apakah Anda mau belajar dan tidak merasa sudah tahu segalanya? Agar Anda terlihat memiliki kesesuaian dengan budaya kerja Jepang, perhatikan tips-tips berikut. 1. Tunjukkan rasa hormat pada senior dan tim. Jangan menonjolkan diri atau merasa paling hebat. 2. Gunakan bahasa yang sopan dan terstruktur. Hindari penggunaan bahasa kasual atau terlalu santai. 3. Tampilkan antusiasme untuk belajar dan beradaptasi. Jangan menuntut fleksibilitas perusahaan mengikuti kemauan Anda. Keempat, ceritakan pengalaman kolaborasi kerjasama, bukan dominasi yang berfokus pada pencapaian individu. Aspek kedua, loyalitas dan komitmen jangka panjang. Budaya kerja Jepang menjunjung tinggi loyalitas yang disebut shushinkoyo, bekerja di satu perusahaan sepanjang hidup. Pekerja Jepang cenderung bekerja di satu perusahaan seumur hidupnya, bersedia ditempatkan di mana saja dan rotasi antar divisi, budaya kolektif dan memiliki perusahaan yang kuat, dan jarang pindah kerja, meskipun ada tawaran yang lebih baik. Ketika Anda melamar kerja di perusahaan Jepang, tunjukkan bahwa Anda siap berkomitmen jangka panjang, meskipun tidak seumur hidup, menghargai kesetiaan dan stabilitas, ingin tumbuh bersama perusahaan, dan siap mengikuti budaya kerja yang menekankan tanggung jawab kolektif dan kesetiaan tim. Untuk menguji loyalitas dan komitmen Anda, pewawancara akan mengajukan berbagai pertanyaan seperti, apa rencana Anda dalam 5-10 tahun ke depan? Pertanyaan ini untuk mengukur apakah Anda berniat membangun karir bersama jangka panjang atau akan pindah begitu mendapat kesempatan lain. Anda bisa menjawab misalnya, saya ingin membangun karir jangka panjang. Tidak hanya dalam posisi teknis, tapi juga ikut berkontribusi terhadap pengembangan tim dan perusahaan secara menyeluruh. Atau mungkin diuji dengan pertanyaan seperti, apakah Anda bersedia ditempatkan di lokasi lain? Pertanyaan ini menguji fleksibilitas dan komitmen Anda terhadap kebutuhan perusahaan yang merupakan aspek penting dalam loyalitas. Anda bisa menjawab misalnya, selama itu untuk kebaikan perusahaan dan pengembangan diri saya siap ditempatkan di mana saja dan belajar hal-hal baru. Atau mungkin Anda diuji dengan pertanyaan lain, seperti bagaimana Anda menghadapi tantangan atau tekanan kerja. Pertanyaan ini ingin menguji apakah Anda mudah menyerah atau bertahan saat kesulitan, sebagai indikator loyalitas sejati. Anda bisa menjawab misalnya, saya percaya bahwa tantangan adalah bagian dari proses belajar. Saya akan tetap fokus mencari solusi dan meminta masukan dari rekan atau atasan jika diperlukan. Untuk membuktikan bahwa Anda memiliki loyalitas yang tinggi, tunjukkan kepada pewawancara hal-hal sebagai berikut. 1. Niat bergabung jangka panjang dan keinginan untuk tumbuh bersama perusahaan. Kedua,
kesesuaian nilai pribadi dengan nilai perusahaan. Ketiga, kesiapan belajar dan beradaptasi dengan menunjukkan sikap rendah hati dan kemauan untuk belajar budaya baru. Keempat, stabilitas kerja sebelumnya dengan menceritakan pengalaman kerja yang berkelanjutan dan konsisten. Aspek ketiga, etika profesional. Perusahaan Jepang sangat memperhatikan sikap dan etika profesional selama wawancara kerja. Dalam budaya Jepang, cara Anda bersikap mencerminkan karakter dan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja. Jika Anda bisa menunjukkan kesopanan, kedisiplinan, dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan budaya Jepang, Anda akan meninggalkan kesan positif, bahkan meskipun Anda belum sempurna secara teknis. Anda harus memahami bagaimana perusahaan Jepang mengamati sikap dan etika profesional selama wawancara, yaitu satu, penampilan fisik dan kerapihan yang mencerminkan apakah Anda tahu dan menghargai standar profesional Jepang. Selain itu, mereka ingin mengetahui apakah Anda memperhatikan detail dan menghormati momen penting. Kenakan pakaian formal konservatif seperti jas hitam, kemeja putih, dan sepatu tertutup, rambut rapi dan tidak mencolok. Untuk wanita, gunakan make up sederhana dan tidak memakai aksesoris secara berlebihan. Yang kedua, ketepatan waktu atau jikang genshu untuk menilai apakah Anda seorang yang disiplin dan menghargai waktu serta dapat diandalkan. Anda sebaiknya datang paling lambat 10-15 menit sebelum jadwal wawancara. Terlambat, bahkan hanya 1 atau 2 menit pun bisa memberikan kesan pertama yang sangat negatif. Ketiga, sopan santun dan bahasa tubuh yang mencerminkan apakah Anda mengikuti tata krama kerja Jepang serta menghormati pewawancara dalam situasi formal. Masuk ruangan dengan ketuk pintu 2-3 kali, membungkuk atau ojigi, dan ucapkan salam seperti "Shichirishimasu". Duduk setelah dipersilahkan, duduk tegap, tangan di atas paha atau meja, tidak menyilang. Hindari tatapan mata langsung ke pewawancara secara terus-menerus agar tidak terkesan agresif dan kurang sopan. Arahkan pandangan ke leher, dagu, atau bawah mata sebagai tanda kerendahan hati dan rasa hormat. Keempat, cara berbicara yang mencerminkan apakah Anda memiliki kemampuan komunikasi yang selaras dengan budaya Jepang, serta kemampuan menjaga hubungan interpersonal atau ninggeng kangke dengan baik. Gunakan bahasa yang sopan dengan tenang, tidak terlalu keras atau cepat. Hindari menyela atau memotong pembicaraan, berikan jawaban singkat dan to the point tapi sopan, dan hindari penggunaan gestur tangan secara berlebihan dan tidak perlu. Yang kelima, respon terhadap pertanyaan yang sulit untuk mengukur apakah Anda bisa bekerja di lingkungan yang hierarkis dan penuh tekanan, serta punya mentalitas belajar dan tanggung jawab. Tunjukkan sikap tenang, pikirkan jawaban dengan baik, dan berusaha menjawab tanpa keraguan. Tetapi apabila Anda merasa bahwa pertanyaan itu terlalu sulit, jangan paksakan untuk menjawab yang bisa merugikan diri sendiri. Lebih baik jujur dan dengan kerendahan hati menjawab, "Mohon maaf, saya masih belajar dan perlu bimbingan dalam hal ini." Keenam, kerendahan hati dan sikap ingin belajar atau kenkyo yang mengesankan kesediaan Anda menjadi bagian tim yang bisa bekerja sama serta berkembang dalam sistem kerja Jepang yang kolektif dan senioritas. Jangan terlalu banyak menyombongkan diri meskipun Anda berprestasi. Ungkapkan keinginan untuk belajar dari senior dan beradaptasi.
Aspek keempat, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi dalam budaya kerja Jepang sangat krusial dan dianggap sebagai salah satu keterampilan inti dalam dunia kerja. Bahkan di banyak perusahaan Jepang, komunikasi yang baik sering dinilai lebih tinggi daripada kemampuan teknis, karena berkaitan langsung dengan kerja tim, loyalitas, dan keharmonisan lingkungan kerja. Kemampuan berkomunikasi dinilai dari kejelasan dan struktur jawaban, kemampuan mendengarkan, sikap responsif dan adaptif, serta sopan santun dan rendah hati yang Anda tunjukkan selama wawancara. Berikan jawaban yang jelas, runtut, tidak berputar-putar, dan sampaikan ide dengan logis dan langsung ke inti. Dengarkan dengan penuh perhatian pertanyaan dari pewawancara, tidak memotong, dan berikan tanggapan yang relevan. Anggukkan kepala sedikit saat pewawancara bicara, sebagai tanda bahwa Anda mendengar dan memahami pertanyaan. Ulangi sebagian inti pertanyaan jika perlu sebelum menjawab, untuk menunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan. Tanggapi pertanyaan sulit dan tak terduga dengan tenang yang memberikan kesan bahwa Anda sebagai individu yang matang secara profesional dan saat berada dalam situasi tekanan. Tunjukkan fleksibilitas dan empati saat terjadi tanya jawab yang mencerminkan bahwa Anda mampu berkomunikasi secara harmonis di lingkungan kerja kolektif. Aspek kelima, kesesuaian teknis dan kualifikasi. Perusahaan Jepang menilai kesesuaian teknis dan kualifikasi kandidat dengan sangat teliti, tapi tetap dengan pendekatan yang menyeluruh dan berjenjang. Mereka tidak hanya menilai dari CV atau ijazah, tapi juga ingin tahu bagaimana Anda berpikir, bekerja, dan menyelesaikan masalah secara nyata. Pewawancara akan memberikan pertanyaan-pertanyaan teknis yang berhubungan langsung dengan bidang studi atau latar belakang pendidikan, pengalaman kerja sebelumnya, serta kemampuan praktis yang dibutuhkan oleh posisi tersebut. Pertanyaan ini ditujukan untuk melihat sejauh mana Anda benar-benar menguasai hal teknis dan bukan hanya teori atau sekedar menulis di CV. Beberapa perusahaan Jepang akan memberi ujian tertulis studi kasus atau simulasi masalah atau tes praktek kerja, terutama untuk posisi teknikal atau keuangan. Pertanyaan ini ditujukan untuk menilai cara berpikir logis dan sistematis, serta melihat pengambilan keputusan dalam tekanan. Tidak jarang pewawancara mengajak diskusi mendalam tentang pengalaman kerja. Pertanyaannya menggali lebih detail tentang proyek, peran dan tugas Anda dalam tim, serta kontribusi yang telah Anda berikan. Mereka ingin memastikan bahwa Anda bukan sekedar numpang nama dalam tim, tetapi diharapkan mampu berkontribusi langsung dalam posisi baru. Untuk posisi tertentu seperti IT, desain, keuangan, dan lain-lain, perusahaan Jepang mungkin meminta portofolio kerja, sertifikasi teknis seperti TOEIC, CLPT, CPA, dan sebagainya, serta referensi dari atasan lama. Hal ini ditujukan untuk mendapat bukti konkret atas kompetensi dan memastikan bahwa Anda punya dasar yang kredibel. Meskipun menilai kesesuaian teknis, mereka tetap akan mengecek kemampuan komunikasi dalam menjelaskan hal teknis dengan jelas, ketelitian dan konsistensi, serta kemampuan belajar teknologi baru. Hal ini penting karena perusahaan Jepang menghargai karyawan yang terus belajar dan bisa beradaptasi dengan teknologi dari waktu ke waktu. Aspek kelima, motivasi dan keseriusan. Perusahaan Jepang sangat serius dalam menilai motivasi dan niat asli pelamar. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, tapi juga bagaimana cara Anda mengatakannya. Ini untuk mengetahui apakah Anda benar-benar tulus ingin bergabung atau hanya sekedar coba-coba.
Anda akan diuji dengan berbagai pertanyaan seperti, mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Pertanyaan ini sangat penting dan hampir selalu muncul. Pewawancara ingin tahu apakah Anda sudah mempelajari perusahaan mereka, punya alasan pribadi yang kuat dan masuk akal, atau sekedar mengirim lamaran secara massal. Dalam menjawab pertanyaan seperti ini, Anda bisa menjelaskan hubungan antara nilai perusahaan dengan nilai pribadi, serta bisa meyakinkan pewawancara bahwa Anda serius ingin bekerja di perusahaan tersebut, bukan asal coba-coba. Satu hal kecil yang mungkin dianggap sepele tapi bisa berakibat fatal, jangan pernah salah dalam menyebut nama perusahaan. Pewawancara bisa juga menguji motivasi kerja Anda dengan pertanyaan apa yang membuat Anda tertarik pada posisi ini. Pertanyaan ini menggali apakah Anda benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab posisi tersebut. Anda bisa menjelaskan keterkaitan antara pengalaman atau keahlian dengan posisi yang dilamar, serta menunjukkan bahwa Anda ingin berkontribusi untuk perusahaan, bukan sekedar belajar dan coba-coba. Kadang pewawancara menggali motivasi kerja sekaligus loyalitas Anda dengan pertanyaan seperti, apa tujuan karir Anda dan apa yang ingin Anda capai dalam 5 tahun ke depan. Dalam menjawab pertanyaan seperti ini, Anda harus fokus pada tumbuh bersama perusahaan dan kontribusi jangka panjang. Jangan pernah bicara soal pindah kerja atau bisnis pribadi. Pewawancara juga menilai ketulusan motivasi kerja Anda melalui pengetahuan tentang perusahaan, antusiasme saat bicara, konsistensi jawaban, dan bahasa tubuh. Tunjukkan bahwa Anda memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perusahaan dengan menyebut nama perusahaan secara benar, memiliki pengetahuan tentang produk, visi misi, serta budaya perusahaan. Tunjukkan antusiasme saat bicara dengan nada yang stabil, kontak mata secara profesional, serta jawaban yang mengalir dan tidak menebak-nebak atau berpikir terlalu lama. Berikan jawaban yang konsisten, menyambung antar pertanyaan, dan tidak berbeda-beda atau tidak logis. Jangan gelisah dan menghindari tatapan terus-menerus yang terkesan Anda menyembunyikan sesuatu. Peluang sukses dalam tes wawancara tergantung pada tingkat kesesuaian Anda dengan kebutuhan perusahaan. Semakin tinggi tingkat kesesuaian Anda, akan semakin besar peluang untuk sukses. Sebelum melamar pekerjaan, kenali perusahaan sebaik mungkin dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya di website perusahaan atau sumber lain yang terpercaya. Semakin baik Anda mengenali perusahaan, semakin Anda paham pekerja seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Dengan demikian, Anda bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk mencapai tingkat kesesuaian yang maksimal, sehingga peluang Anda untuk diterima bekerja akan sangat besar. Perkenalan diri atau Jikosokai saat wawancara akan memberikan kesan pertama yang mempengaruhi langkah berikutnya. Persiapkan Jikosokai dengan baik agar memberi kesan pertama yang positif. Sebutkan nama dan nama panggilan dengan jelas dan perlahan agar mudah didengar oleh orang Jepang. Jelaskan latar belakang pendidikan, kompetensi, dan pengalaman kerja agar pewawancara bisa mendapatkan gambaran awal tentang Anda. Sampaikan motivasi bekerja yang membuat pewawancara terkesan dengan antusias Anda. Pada akhirnya, kesuksesan dalam tes wawancara tergantung pada persiapan dan seberapa baik Anda mempresentasikan diri di depan pewawancara. Apabila Anda telah melakukan persiapan dan presentasi dengan baik, pasti akan sukses. Selamat mencoba, semoga sukses. Ganbatte kudasai. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat membantu Minasang dalam meraih sukses. Silakan subscribe channel Hashira Japanese Class dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video baru. Jangan lupa share video ini agar bisa berbagi manfaat dengan orang yang membutuhkan. Sayonara.